Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Habibullah, salam alaika. Ya Nabi Allah, salamun alaika. Ya Rasulullah, anta syamsun, anta badrun. Ya Rasulullah, anta nurun fauqa nuri. Ya Habibullah, anta iksirul ghali. Ya Nabi Allah, anta misbahu suduri. Ya Rasulullah, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini. Ya Habibi, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Habibullah, salam alaika. Ya Nabi Allah, salamun alaika. Ya Rasulullah. وما كنا بوحدة توك 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 ولا تشوف الدنيا كحلة سهرة تحلى توك 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 باش تشوف الدنيا أحلى كل يوم بوحدة توك 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 بالنفس عند النحلة صبورك أحلى حسنا طيار والمنافع بالرحلة ضايع بين الحدود وما لقيتش بمسح وما بين بلاد الحدود خلوني ماشي خامس موت وحكموا ناس الراقة ولا كراسي بالهبوط نحب نشد الرد ونتلب المناظر نقلب كل شي من الحماية نحب نعيش الأحياء بالموت وفقي ما ولد الشارع باش يخاطب ضايع بين الحدود وما لقيتش بمسح وما بين بلاد الحدود خلوني ماشي خامس موت وحكموا ناس الراقة ولا كراسي بالهبوط نحب نشد الرد ونتلب المناظر نقلب كل شي من الحماية نحب نعيش الأحياء بالموت وفقي ما ولد الشارع باش يخاطب
سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد. Hadratal mukarramin, ulamaul alimin, wabil khusus Kiai Haji Holik Amrullah Adnan, pengasuh Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa Lampung Timur, yang kami nantikan curahan barokahnya. Dumateng pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tribakti An-Nur, Bapak Jamroji Soho Ibu, dan kepada pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tribakti An-Nur, panjenenganipun Al-Ustadz Muhammad Fathul Mustaqim MPDI Soho Ibu ingkang tansah kaula taati. Yang terhormat kepada Bupati Tulang Bawang, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati Tulang Bawang bidang politik, hukum dan pemerintahan, beliau Bapak Sausi Nurat SHMH. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Okta Heri MSI selaku Kabakesra Setda Kabupaten Tulang Bawang. Kepada seluruh aparatur pemerintah baik sipil, Polri maupun TNI yang kami hormati. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, GP Ansor Banser, IPNU, IPPNU, Perguruan Pagar Nusa, dan seluruh lembaga Damdanon Nahdlatul Ulama yang kami hormati. Kepada seluruh santri, wali santri, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Lewat sejuknya angin siang yang membawa suasana cerah cemerlang ini, kiranya tiada kata yang manis untuk kami sampaikan, melainkan ungkapan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita telah bisa memanifestasikan diri untuk bertemu, berpadu, dan bersatu dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali, semoga salam bahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan atas pertemuan kita pada saat ini benar-benar menjadikan suatu realisasi yang bisa menjadikan sababiahnya kita sekalian bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, susunan acara dalam rangka haflah akhir sana Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tribakti An-Nur Ahad 27 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1443 Hijriah adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran merupakan acara yang kedua. Acara yang ketiga, sholawat Nabi. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, mau'izatul hasanah. Acara yang keenam, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Ilahi Rabbi
seraya membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ila hadhin niyah wa bikullin niyati sholihah. Al-Fatihah. Al-Quran adalah kalam Allah, penyejuk jiwa, pelipur lara, lentera hati insan beriman. Berikutnya, marilah kita simak dengan khusyuk dan penuh ketenangan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Husnani Ayu Zahrani dan Dinda Aprilian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Akhirul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Barakallahu lana wa lakum bi qiraatil Qur'anil Karim. Di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah jikalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergetarlah hatinya. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin. Selanjutnya, pembacaan sholawat Nabi dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nyalal Waton yang akan dipimpin oleh Saudari Siti Imro'atun Diniyah. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, ya Habiballah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamli wa min humma di ahlil badri ya Allah. Irfa salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
merupakan bukti kecintaan kita kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Lagu Indonesia Raya dan Jalal Waton merupakan bukti kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tribakti An-Nur sekaligus mewakili panitia pengajian akbar Akhirussanah kepada Al-Ustadz Muhammad Fathul Mustaqim MPDI. Waktu dan tempat kami haturkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikit tayyan. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi ala mariz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-munazzahu 'anil zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng ngersanipun para alim, para ulama, para ustad, para kiai, wabil khusus ngersanipun Al-Mursyid Kiai Haji Khalid Amrullah Adnan, sarjana agama selaku pengasuh Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa Ramapuja, Raman Utara, Lampung Timur, kepada kalau nggak pakai tulisan lupa Pak namanya, kepada staf ahli Bupati Tulang Bawang bidang politik, hukum dan pemerintahan, beliau Bapak Saud Sinurat, sarjana hukum, magister hukum yang kami hormati, kepada Bapak Dr. Andes Oktaheri MSc selaku Kabak Kesra Setda Kabupaten Tulang Bawang yang kami hormati, kepada Bapak Imam Nawawi selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari fraksi PKB, kepada Kapolres Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini diwakili oleh AKP Bapak AKP Yaya Karyadi, sarjana agama MSI, Kabak SDM Polres Tuba, kepada Bapak AKP Bapak Muhammad Taufik, sarjana agama Kasat Binmas Polres Tulang Bawang, kepada seluruh aparatur pemerintah baik sipil, militer, TNI, Polri yang saya hormati, kepada wali santri, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang kami hormati, dan tak lupa kepada santri-santri sekalian yang kami cintai dan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajahah di halaman Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tribakti An-Nur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya dikumpulkan di dunia ini, tetapi kita nanti dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurahkan keharibaan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, pertolongannya fid dini wa dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya, keturunan-keturunan kita semuanya, umat Islam semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Kabak, Bapak Dewan, Bapak Polres dan seterusnya, Bapak Ibu semuanya di sini. Yang pertama, selaku mewakili panitia dan pengasuh Pondok Pesantren Tribakti An-Nur mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus dari staf ahli
Kabupaten Tulang Bawang, Bupati Tulang Bawang, Bapak Polres dan Bapak Dewan semuanya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih pula kepada seluruh jajaran panitia yang telah jerih payah sejak awal hingga hari ini atas terlaksananya acara Haflah Airusanah ini. Mudah-mudahan niatan baik kita semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila kami di dalam memberikan jamuan kepada Bapak Ibu sekalian, baik dalam hal tempat, hidangan ataupun sambutan kami kurang berkenan di hati para bapak dan ibu sekalian, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebenarnya kami ingin mempersembahkan yang jauh lebih baik, yang terbaik untuk bapak ibu sekalian, apalah daya batas kemampuan kami seperti ini. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang ada tidak mengurangi niatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di dalam rangka menerjemahkan atau merealisasikan firman Allah ataupun perintah Rasulullah terhadap pentingnya pendidikan dan berusaha untuk mengembangkan atau berusaha untuk menjalankan amanah undang-undang tentang pentingnya pendidikan, Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang sudah ratusan tahun berkontribusi terhadap penanaman nilai-nilai moral dan mewarnai ilmu-ilmu sains dan pendidikan-pendidikan yang lain. Maka Pondok Pesantren hakikatnya bukanlah alternatif untuk orang tua, akan tetapi justru Pondok Pesantren adalah pilihan utama bagi orang tua, karena di dalam Pondok Pesantren tidak hanya diajarkan terhadap ilmu-ilmu agama saja, insya Allah diajarkan terhadap ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu sosial dan lain sebagainya. Memang berat bagi orang tua di dalam memondokkan anak. Berat bukan berarti tidak mampu untuk diemban, berat bukan berarti tidak mampu untuk dijalankan. Maka orang tua memang benar-benar harus ikhlas, benar-benar ketika memasrahkan di Pondok Pesantren ini benar-benar harus titip. Apa Bu? Titip. Titip itu T-nya adalah tega. Bapak Ibu kalau mondokin anak ya harus tega. Ya Pak Ansor ya. Jadi harus tega. Pisah sementara nggak masalah. Nabi Ismail pisah, ditinggalkan sendiri di mana? Di tanah yang tandus. Ya karena cinta terhadap anak, sehingga rasa tega ini berbuah menjadi kebaikan. Kemudian titip, T-nya tega, terus kemudian I-nya adalah ikhlas. Jadi orang tua setelah tega ya ikhlas, anaknya dibimbing, dididik, ya harus benar-benar ikhlas. Terus kemudian ikhlas, T yang berikutnya adalah orang tua harus tawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Anda semuanya sudah berupaya untuk menitipkan anak-anaknya, berusaha untuk membimbing anak-anaknya, setelah itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. I yang berikutnya titip, I yang berikutnya adalah orang tua benar-benar harus apa Bu? Tega, ikhlas, apa mau? Tawakal. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtiar. Orang tua benar-benar harus ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Ya dengan doa. Carikan rezeki yang halal, jangan sampai anaknya di pondok ini diambilkan dari apa kemarin habis ada pertalonan lurah gitu, ayo aku jago iki yang menang sekian. Dari barang-barang seperti itu jangan. Untuk mondokin anak dari harta menang adu jago, nah ini kan enggak pas. Jadi ikhtiarnya yang benar-benar harus benar-benar yang halal. Kemudian selain itu adalah doa. Yang terakhir P itu orang tua ya benar-benar harus percaya terhadap siapa? Ya terhadap guru yang membimbing, terhadap pesantren yang
diamanahi tersebut. Jangan sampai orang tua ketika anaknya disuruh di pondok bersih-bersih, nyapu, disuruh apapun oleh gurunya, ini nggak bener ini, anak saya dijadikan budak di sini. Ya jenengan harus percaya, karena pendidikan itu tidak hanya pendidikan yang ada dalam kelas, tetapi pendidikan seperti itu sangat penting. Karena yang pertama, didik anak supaya ngerti terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan, mengerti terhadap pekerjaan. Kemudian yang paling mendasar ketika anak diajak bergotong royong tersebut adalah anak supaya terkikis kesombongannya. Karena biasanya anak-anak itu kalau di rumah nggak mau gotong royong, nggak mau bersih-bersih di rumah, di pondok dipaksa harus bersih-bersih, sehingga yang tadinya di rumah itu merasa nggak perlu bersih-bersih, merasa dirinya anaknya camat dan seterusnya, tapi di pondok sama dengan anaknya yang lain. Itu jadi ketika orang tua memondokkan anaknya benar-benar harus titip itu tadi. Jangan sampai ada informasi apapun orang tua langsung telan mentah-mentah tanpa pernah disaring dan tanpa pernah diklarifikasi terlebih dahulu terhadap pihak-pihak terkait. Kemudian di sini Pondok Pesantren Tribakti An-Nur, tadi Bapak Taufik bertanya Tribakti ini adalah cabangnya. Ya memang benar. Jadi pusatnya adalah di Raman Utara Tribakti At-Taqwa. Kami selaku alumni mendirikan pondok pesantren sehingga namanya tersebut kita cantumkan pondok asalnya Tribakti An-Nur. Jadi di sini kurikulumnya, jadi ciri khas pondok pesantren di sini, semua pondok pesantren punya ciri khas masing-masing. Ada yang punya ciri khas di dalam IT-nya, ada yang berciri khas terhadap ekonominya. Kalau di pondok pesantren Tribakti An-Nur bercirikan tahfidzul Quran. Jadi harapan kami banyak di Tulang Bawang ini, wabil khusus lebih kecil lagi skupnya di kampung ini Agung Jaya dan Bujo Agung. Mudah-mudahan banyak para penghafal Al-Quran di hari kemudian. Amin ya robbal alamin. Kemudian pondok pesantren ini untuk sekedar diketahui berdiri tahun 2017. Alhamdulillah selama sekian tahun ya keberadaannya seperti ini. Jadi maka dari itu kami memohon dukungan, doa, dan bantuan apapun itu dari para bapak ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Kesra ya biarlah caranya kan gitu, membuat ada, kalau ada informasi Pak Takim informasi ini kemarin alhamdulillah Pak dapat web, alhamdulillah berkembang. Sapinya udah melahirkan Pak. Melahirkan apa bahasa Indonesia melahirkan? Yang melahirkan ya? Sudah melahirkan dan lahir dengan sendirinya tanpa bidan Pak, alhamdulillah. Terus alhamdulillah Pak Okta selaku Bapak Kesra ini kemarin Pak Dewan juga ini kamar mandi ini dari aspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Maka dari itu kerjasama kita semuanya, harapannya ke depan pondok pesantren Tribakti An-Nur bisa lebih baik dari sisi sarana prasarana dan mutu pendidikannya. Amin ya robbal alamin. Di sana alhamdulillah ada rencana 3 gedung, sudah ada cakar bebeknya, karena cakar ayam itu kan cakarnya enggak ya harus pisah gitu, itu kayak cakarnya kempel banget. Cakar bebek sudah ada, rencana 3 lokal, 6 lokal ke depan itu masih 1 lokal dan itu pun belum selesai. Nanti mudah-mudahan dari acara ini mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk segera terrealisasi rencana lokal yang 6 lokal tersebut yang masih dicicil 1 lokal tapi belum tercapai. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah, dalam ridha Allah, sehingga kita semuanya ringan di dalam beribadah, ringan dalam taat kepada Allah, diberikan rezeki yang halal barokah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkunjung kota Mekah dan Madinah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Zahirullah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak AKP Yaya Karyadi SAG MSI selaku Kabak SDM Polres Tulang Bawang. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak semangat jawab salamnya. Saya kasih pantun dulu ya. Nanti bilang cakep gitu ya. Jalan-jalan ke pondok Darussalam. Tidak lupa membeli peci. Kalau saudara-saudaraku mendengar salam, jawablah dengan sepenuh hati. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang jawab salamnya sepenuh hati, ikhlas, hutangnya lunas, dibayar maksudnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amma ba'd. Ibu percaya tidak saya barusan membacakan surat Al-Imran 104? Percaya hari ini kan bahwa ada polisi yang bisa ngaji? Insya Allah bisa ngaji semua polisi sekarang. Amin, 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 Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak staf ahli, mohon izin tadi saya belum mengingat nama secara jelas, tapi jelas hari ini kita berkenalan. Yang saya hormati Bapak Kabak Kesra, Pak Okta tadi sudah berkenalan. Yang saya hormati Bapak Dewan, alhamdulillah juga bisa hadir. Dan terkhusus kepada saudara kami, adik kami, pimpinan pondok pesantren Tribakti An-Nur, belum masuk dalam Google Map. Tadi saya minta alamat Tribakti An-Nur, yang muncul Tribakti At-Taqwa. Berarti memang betul karena Tribakti An-Nur dia adalah cabang Tribakti At-Taqwa. Yang saya hormati Bapak pimpinan pondok pesantren yang hadir pada hari ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tidak lupa sahabat saya Pak Ustadz Taufik Kasat Binmas Polres Tulang Bawang yang senantiasa bersama saya untuk membina personil di Polres Tulang Bawang dalam pembinaan akhlak, mental, dan lain sebagainya, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya Kompol Yaya Karyadi SAG MSI mohon izin tadi pembawa acara 2 kali salah menyebut pangkat. Saya ikhlas karena bukan pangkat akhirat, pangkat dunia itu sebentar saja ya. Pangkat salah sebut di dunia nggak ada masalah. Yang kita inginkan adalah pangkat di akhirat menjadi orang-orang yang muttaqin. Hanya itu sebenarnya. Mau pangkatnya apapun dia, kalau dia tidak takwa, tidak ada gunanya kita menjalani hidup ini. Betul tidak? Untuk itu Pak Ustadz tadi minta maaf ke saya, mohon maaf Pak, saya yang salah. Bukan Bapak yang salah, yang salah Kasat Binmas, karena beliau ngasih pangkat itu. Dan tidak ada yang salah pada akhirnya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya telah menyuplik satu firman Allah surat Al-Imran 104 yang mungkin para ustadz sangat paham dan kita juga sudah tahu. Saya hanya bagian daripada Polres Tulang Bawang yang bertugas membina manusia-manusia yang ada di Polres, sehingga kita harus memiliki kemampuan membina dan mengarahkan mereka menjadi pribadi-pribadi Polri yang profesional, yang beriman, bertakwa, berintegritas, berkomitmen, berakhlak, berprestasi, berkarya, dan bersemuanya yang baik-baik. Sehingga saya punya moto di Polres itu adalah sumber daya manusia yang berkaliber. Kenapa saya ciptakan atau saya buat ini? Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu pegang prinsip-prinsip ini Ibu, insya Allah
nanti menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tua dan taat pada Allah dan pada Rasulnya. Apa yang pertama? Beriman. Ini kunci pertama. Setelah beriman, berilmu. Harus kita miliki ilmu setiap pribadi kita. Sekolahkan, ini pondok pesantren. Cari ilmu di pondok pesantren ini lengkap. Tapi kalau di umum belum tentu lengkap. Artinya apa? Kalau kita nanam padi berarti akan tumbuh rumput. Tapi kalau nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Betul nggak Pak? Iya kan? Artinya kalau di pondok ini akan dapat semuanya. Dunia akhirat dapat. Saya ikut mempromosikan karena hari ini saya belum bisa menyumbang. Cukup promosi saja. Untuk itu pondokkan anak-anaknya. Ya, cari pondok yang betul-betul legalitasnya terpenuhi, yang tidak mengarahkan anak-anaknya kepada radikal. Kalau Ad-Nur ini yakin saya, kalau sudah ada lagu Indonesia Raya, lagu Liyalal Waton, itu sudah luar biasa. NKRI-nya sudah harga mati. Kita sama-sama tahu bahwa di surat An-Nisa 59 juga menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin. Pemimpin adalah ulul amri, ada pemimpin di pemerintahan dan pemimpin agama. Taat, ikutin aturan mainnya. Suruh pakai masker, ini nggak pada masker, lihat pada melanggar semua hari ini kan. Udah mulai bosan tuh ya, mulai bosan. Jangan bosan. Yang penting bagaimana cara kita menjaga agar kita tetap sehat. Ikutin aturannya. Jangan mencela pemerintah, jangan membenci pemerintah, jangan obrak-abrik pemerintah. Pemerintahan kita pemerintahan yang sah, pemerintahan yang luar biasa, yang tidak ada salahnya menurut saya. Biarlah orang-orang yang ingin mengacau itu nanti akan terhindar sendirinya. Kembali saya tadi di ayat surat Al-Imran tadi, Bapak Ibu sekalian. Di situ artinya adalah hendaklah ada segolongan di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan. Harus ada, hendaklah kata Allah, harus ada di antara kita semua yang mengajak, menyeru kepada kebaikan atau kebajikan. Apa itu kebaikan? Ibadah yang sifatnya amaliyah, ubudiyah, kita laksanakan sehari-hari. Ibadah membantu orang lain, itu ibadah semuanya. Ya. Dan kemudian setelah kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, kalau ada di desa ini yang mungkin tempat judi, jangan dibiarkan. Tempat minuman keras jangan dibiarkan. Loh, bagaimana caranya? Ya kekuatan masyarakat itu kan ada, tokoh-tokoh ada. Buat kesepakatan, jangan sampai ada. Ini polisi yang ngomong loh. Ya, kalau tidak juga berbuat, laporkan ke polsek, ke polisi. Kalau masih ada, hajar. Nah itu kemaksiatan. Nah itulah tugas kita ulama dan umarah. Kalau kami dengan kekuatan jabatan tangan kami, kalau ulama dengan lisan, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan hati sudah cukup itu. Ya dengan berdoa, mudah-mudahan tempat kita baik, desa kita baik. Dan semua itu diakhiri dengan merekalah orang-orang yang beruntung. Berarti kita semua beruntung kalau tadi diamalkan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung kata Allah. Mau untung atau tidak pertanyaannya. Kalau mau hayo, sama-sama bahu-membahu. Yang baik-baik hidupkan, yang jelek-jelek hanguskan. Nah itu sajalah, cukup. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya dari Polres Tulang Bawah dalam hal ini mewakili Bapak Kapolres. Jabatan saya Kabak SDM Sumber Daya Manusia. Nama tadi Yaya Karyadi, SAG MSI, pangkat Kompol. Mohon izin Bapak Kapolres hari ini tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan di Polda. Sehingga merintahkan kepada saya untuk bisa hadir. Dan saya mengajak Bapak Kasat Binmas dengan personil saya yang lainnya juga ada di belakang mendampingi saya. Ini salah satu bentuk bahwa Polri cinta dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama serta anak-anak santri. Tepuk tangan buat kita semuanya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh
staf ahli Bupati Tulang Bawang, bidang politik, hukum, dan pemerintahan. Beliau Bapak Saud Sinurat SHMH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini balasannya sudah semangat, karena memang tadi sudah diingatkan oleh Pak Yaya Karyadi untuk menjawab salam, keutamaan menjawab salam. Kalau tadi Pak Yaya Karyadi itu orasinya cukup luar biasa, kalau kami dari Pemda, kami tidak boleh, karena kami memang sudah dibekali dengan sambutan yang sudah disiapkan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Ibu Bupati dan salam hangat dari beliau untuk kita semua, dikarenakan memang beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena memang beliau lagi ada tugas ke luar daerah yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu sekali lagi beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat dari beliau untuk kita semua. Selanjutnya kepada kita semua, mohon kepada saya diberikan izin untuk membacakan sambutan Bupati Tulang Bawang pada acara pengajian akbar, haflah akhirus sanah dan wisuda santri Pondok Pesantren Tribakti An-Nur, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Minggu 27 Maret 2022. Subhanahu wa ta'ala, kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara pengajian akbar dalam rangka haflah akhirus sanah dan wisuda santri Pondok Pesantren Tribakti An-Nur yang berada di Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Salawat teriring salam marilah juga senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat kita nantikan kelak di yaumil akhir kiamah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyambut baik kegiatan ini. Kita semua sangat menghargai kontribusi pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang, serta kita pun sangat menghormati dan mengucapkan terima kasih atas peran alim ulama, tokoh agama di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang sangat memberikan perhatian besar terhadap pembangunan keagamaan di Kabupaten Tulang Bawang. Di antaranya yang telah kita buktikan melalui 25 program unggulan bergerak melayani warga. Banyak program keagamaan sudah digulirkan, seperti antara lain insentif untuk tokoh agama, guru ngaji, bantuan ekonomi kreatif untuk muslimat, pondok pesantren, dan lain-lain. Karenanya kita selalu berharap doa dan dukungan dari para kiai, ulama, dan tokoh agama, termasuk pondok pesantren, agar 25 program BMW dapat terus kita lanjutkan. Mari kita selalu bersinergi dan bergotong royong untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan memajukan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Kita pun berharap agar kalangan umat beragama dapat selalu menjaga situasi kondusif, cegah paham radikalisme, terorisme, intoleransi, ujaran kebencian, hoaks atau berita bohong yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam agar selalu menjadi suri tauladan yang perannya tidak hanya dapat mendidik santri yang berkualitas, tetapi juga diharapkan ikut membangun mental masyarakat yang baik. Saya ucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang selama ini, termasuk pondok pesantren Tribakti An-Nur. Melalui kegiatan ini pula, marilah kita tingkatkan iman dan takwa untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita akan selalu menjadi baik. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para santri maupun santriwati Pondok Pesantren Tribakti An-Nur yang diwisuda. Semoga anak-anak para santri, anak-anakku para santri maupun alumni santri pondok pesantren ini dapat menjadi generasi yang berkualitas, yang berguna bagi orang tua, masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Amin. Sebelum saya menyelesaikan pidato ini atau sambutan Bupati ini, saya sangat tersentuh tadi dengan himbauan dari pengasuh pondok pesantren Tribakti An-Nur ini. Ini karena pondok ini bergerak di tahfizul Quran. Saya ingin menggugah apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren tadi. Betul, jadikan pondok pesantren sebagai pilihan utama. Dulu saya punya anak, Pak. Ini untuk sebagai motivasi saja. Saya punya anak sampai sekarang sudah SMA. 3 tahun di pondok. 3 tahun di pondok khusus tahfizul Quran. Selama 3 tahun itu dia bisa menghafal Quran sebanyak 9 juz. 9 juz 3 tahun itu. Tetapi ada juga memang anak-anak dengan kemampuan luar biasa. Kemampuan luar biasa itu bisa menghafal 30 juz itu bisa selesai. Tapi tidak semua anak diberikan kemampuan sebaik itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Sekarang saya bisa merasakan bahwa mental anak saya ini lebih kuat. Apa yang disampaikan pimpinan pondok tadi, memang kita harus memegang prinsip titip itu semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tulang Bawang, tertanda Dr. Haji Winarti SE MH. Terima kasih.